Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang ada di mata kuliah tentang pengantar algoritma dan struktur data. Yang materi yang akan saya jelaskan untuk video kali ini itu adalah tentang pengenalan algoritma. Jadi ini adalah materi pertama untuk mata kuliah pengantar algoritma dan struktur data. Baik, untuk pertama kali saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian algoritma, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan struktur yang ada pada algoritma, kemudian juga nanti ada representasi dari algoritma. Nah, sekarang kita masuk yang pertama dulu. Yang pertama itu pengertian algoritma. Apa sih algoritma itu? Nah, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi, algoritma itu ya memang langkah-langkah yang bisa menyelesaikan suatu masalah yang disusun sedemikian rupa untuk membantu kehidupan manusia. Gitu. Jadi, misalkan kalian diberikan contoh, misalnya kalian tata cara atau langkah-langkah untuk misalnya menulis surat. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian harus menyiapkan bahan-bahannya dulu, bahan sama alat. Misalnya, siapkan kertas, siapkan pena atau pensil. Kemudian yang harus kalian lakukan adalah setelah ambil alat sama bahan, kemudian kalian duduk di atas meja misalnya. Kemudian setelah duduk di atas meja, kalian menuliskan di kertas tersebut, kalian ambil pena, kemudian kalian tuliskan huruf per huruf atau kata per kata di dalam kertas. Kemudian setelah selesai dituliskan, maka misalnya kertas tersebut dilipat, kemudian kalian masukkan ke dalam amplop, kemudian amplop tersebut dikirim, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan masalah. Yang pasti di sini langkah-langkahnya harus sesuai dengan sesuai dengan logika yang dimiliki oleh manusia dan disusun secara sistematis. Jangan ada langkah yang terlewat ataupun langkah-langkah yang tidak berguna. Misalnya, untuk menulis kertas tadi, kalian misalkan melewatkan mengambil pena. Ya makanya suratnya nggak bisa dituliskan. Atau misalkan kalian menambahkan langkah-langkah yang sebenarnya nggak perlu. Misalnya kalian ngambil pena, ngambil kertas gitu, kemudian kalian mengambil sepeda, kalian taruh, ya buat apa sepedanya kan? Itu adalah langkah-langkah yang tidak perlu dan tidak logis. Misalnya misalnya sambil menulis, kalian sambil nulisnya sambil main sepeda, kan gak mungkin gitu. Nah, itu makanya algoritma ini harus disusun sedemikian rupa, sistematis dan logis untuk penyelesaian masalah. Kemudian ada lagi dari Thomas 2019, dia menyebutkan bahwa algoritma adalah prosedur komputasi yang mengambil beberapa nilai atau kumpulan nilai sebagai input, kemudian diproses dan dijadikan output, sehingga algoritma merupakan urutan langkah komputasi yang mengubah input menjadi output. Ya, jadi di awal juga sebenarnya sudah saya jelaskan ya, bahwa kita itu kan di komputer itu kan ada proses. Nah, proses itu ketika mau melakukan proses, kita ada inputnya apa atau masukannya apa, kemudian masukan itu kita lakukan kerja apa di proses, ya dilakukan proses, kemudian menghasilkan keluaran atau menghasilkan output. Nah, input, proses, output itu sebenarnya adalah langkah-langkah yang ada pada algoritma. Itu dari penjelasan mengenai dari Thomas. Sekarang kita lanjut. Jadi disebutkan di sini bahwa komputer itu alat bantu yang pintar untuk menyelesaikan masalah manusia. Ya, awalnya komputer itu bodoh, ya, dia tidak mengerti, dia tidak tahu apa yang diinginkan oleh manusia, sehingga manusia yang membuat komputer itu pintar sehingga bisa membantu pekerjaan manusia itu sendiri. Ya, jadi manusia yang menambahkan atau mengajarkan, istilahnya mengajarkan pada komputer itu akan menjadi pintar. Nah, jadi di sini
komputer itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau tidak kita beritahu caranya. Nah, jadi untuk memberitahu caranya kita bukan kita omongin ya, dia nggak akan ngerti kalau kita ngomong, tapi kita buatkan sebuah program yang mana misalnya di dalam komputer itu kita instalkan atau kita buatkan program atau aplikasi. Di dalam aplikasi atau program itu terdapat logika-logika yang berisi algoritma ataupun proses sehingga menghasilkan output dan menjadikan program itu atau komputer itu menjadi pintar. Oleh karena itu komputer-komputer sekarang udah pintar. Dia misalnya menghitung, cepetan komputer ngitungnya daripada manusia karena memang komputer sudah kita tanam yang misalnya proses untuk menghitung. Nah, dan dia kerjanya lebih cepat dibandingkan otak manusia. Manusia harus ngitung satu-satu. Tapi kalau komputer dia langsung sudah ada prosesnya, sudah ada logikanya, sudah ada algoritmanya, tinggal dia lakukan input yang diberikan, dia lakukan proses sesuai dengan logika yang diberikan, algoritma yang diberikan, dan menghasilkan keluaran. Seperti itu. Lanjut. Nah, misalkan di sini ada mengurutkan angka. Nah, mengurutkan angka misalnya ada sekumpulan angka nih, ada sekumpulan angka. Kita diminta untuk mengurutkan angka-angka tersebut. Misalnya kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, kalau misalkan kita sebagai manusia kita dengan melihat aja kita udah tahu bahwa urutannya adalah 1, ya dari kecil dulu ya. 1, 2, 4, 9, 7, 9, 10. Kita sudah tahu. Tapi kalau komputer gimana? Komputer kalau kita tidak kasih tahu caranya untuk mengurutkan, maka komputer itu nggak akan tahu cara mengurutkan gimana. Bagaimana angka-angka ini akan diurutkan gitu. Jadi kita harus beritahu komputer cara mengurutkan angka-angka ini. Misalnya kita kasih tahu caranya adalah kita ambil cari angka yang paling kecil di antara kumpulan angka tersebut. Oh, angka paling kecil adalah 1, maka 1 itu diletakkan di depan. Kemudian kita cari lagi yang lebih kecil lagi, misalnya 1 tadi sudah diambil ya, sudah ditaruh, maka cari lagi antara 7, 4, 9, 10 sama 2, yang mana yang lebih kecil? Oh, yang paling kecil adalah 2, maka 2 itu akan diletakkan setelah 1, dan seterusnya. Itu cara kita memberitahu komputer. Nah, begitu sehingga komputer itu bisa mengurutkan angka. Kalau manusia terbatasnya adalah manusia itu kalau angka yang sedikit seperti tadi ya lebih mudah dia mengurutkan. Tapi kalau angkanya sudah ribuan kan susah diurutkan. Nah, tapi dengan komputer cepat aja dia mengurutkan karena dia memang sudah ada prosesor yang lebih cepat dibandingkan otak kita. Nah, sehingga menjadikan komputer itu menjadi pintar. Tapi cara pengurutan atau langkah pengurutan itu tetap dari manusianya yang ngasih tahu ke komputer lewat algoritma. Ya. Nah, itu pengertian dari algoritma. Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri algoritma. Nah, menurut Donald yang berjudul dari bukunya ya, berjudul The Art of Computer Programming, algoritma punya 5 ciri penting. Yang pertama ada fitness, keterbatasan. Nah, algoritma itu harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah atau proses. Jadi, algoritma itu tidak boleh infinite atau tidak pernah berhenti. Ya, prosesnya itu harus ada ujungnya atau harus menemukan outputnya. Tidak boleh yang selalu berulang kalau kalian tahu kalkulus ya itu kan ada infinite. Nah, itu kita tidak boleh, algoritma tidak boleh seperti itu, dia harus terbatas. Kemudian pasti, bernilai definiteness, kepastian. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Ya, jadi kita harus mendefinisikannya secara tepat. Kalaupun ada kondisi jika apa maka apa, itu pun harus diperjelas. Misalnya ada inputan, kita mau ngecek nih, jika angkanya misalnya lebih besar daripada 0, maka itu adalah bilang positif. Tapi kalau bukan lebih besar daripada 0, apa? Nah, kita harus beritahu juga. Selain itu, maka dia akan bernilai
merupakan angka negatif seperti itu. Jadi dia definisikan secara tepat, ya. Kemudian algoritma itu ada masukan, ada input, memiliki 0 atau lebih input, ya. Kemudian ada keluaran, ada output, ya, menghasilkan sesuatu. Kemudian efektif, harus algoritma harus sangkil atau efektif. Efektifnya dalam artian langkah-langkahnya tadi, ya, langkah-langkahnya harus tepat dan sesuai dengan logika. Kemudian ada beberapa sumber lain, ada ciri tambahan dari algoritma juga harus terstruktur. Sebenarnya terstruktur ini sebenarnya sudah termasuk dalam efektif juga, ya. Itu adalah ciri-ciri algoritma. Fungsi algoritma. Jadi apa sih tujuan dari punya algoritma ini? Yang pertama untuk memecahkan program yang dinilai sulit. Jadi kalau kita mengurutkan tadi, mengurutkan 5 angka, 10 angka mata manusia masih cepat, ya, masih bisa. Tapi kalau mengurutkan 100 angka, mata manusia udah siwer, udah sulit untuk mengurutkan, ya. Dan ada kemungkinan errornya atau salahnya, ya, kemungkinan error. Tapi kalau misalnya program atau komputer kita suruh untuk mengurutkan dengan data-data yang besar, dia pasti akan, kalau algoritmanya benar, ya, kalau algoritmanya benar, hasilnya pasti benar, gitu. Jadi dia untuk memecahkan program-program yang sulit untuk membantu manusia. Kemudian menyederhanakan sebuah program, ya, sama, ya. Kemudian bisa menyederhanakan semua program itu, nanti kita bisa buatnya dalam bentuk prosedur ataupun fungsi, sehingga nanti bisa digunakan berulang-ulang, sama seperti yang nomor 3 ini, bisa digunakan berulang, ya. Jadi program yang sudah kita buat itu tidak hanya sekali pakai, cuman untuk program itu aja, enggak. Tapi nanti program itu potongan-potongannya, ya, bukan semuanya mungkin, tapi potongan-potongannya itu bisa kita pakai lagi untuk aplikasi atau program selanjutnya, gitu. Ataupun program itu juga mau pakai lagi, misalnya digunakan lagi di tempat yang lain, di dalam fungsi yang lain, itu masih bisa. Kemudian memudahkan pembuatan program, ya, kalau algoritmanya udah rapi, ya, kita mudah untuk ngodingnya nanti. Kemudian mengatasi masalah dengan menggunakan logika, ya, itu tadi, ya, yang terstruktur tadi. Kemudian lebih terstruktur, menemukan kesalahan pada suatu program dan memudahkan modifikasi. Jadi program itu dengan adanya algoritma, program itu juga bisa error, kan. Nah, dengan adanya algoritma yang sudah kita buat, kita bisa mengetes. Jadi misalnya program tadi yang sudah kita buat dalam blok-blok atau kita buat dalam prosedur atau fungsi. Nah, satu prosedur itu sendiri atau satu fitur itu sendiri, kita bisa tes apakah benar nih. Nah, jadi untuk mempermudah dalam mencari kesalahan dan untuk memodifikasi program. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah buat dalam blok atau dalam sebuah prosedur atau fungsi, nanti namanya metode, gitu. Jadi kalau misalnya mau diubah ada yang salah, misalnya yang metode A atau prosedur A yang salah, maka ya udah yang A aja yang harus kita ganti, kita perbaiki. Yang B nggak salah, ya udah nggak usah diotak-atik, seperti itu, ya. Itu adalah fungsi dari algoritma. Nah, sekarang struktur dasar algoritma. Struktur dasar algoritma secara umum itu yang paling dasar sekali ini ada 3. Runtun, sequence, pemilihan, sama pengulangan, ya. Kalau runtun itu berurutan, kalau pemilihan kondisi, ya, kalau perulangan itu ya berulang. Nah, di sini mungkin belum saya jelaskan secara rinci, ya, untuk struktur dasar, tapi secara singkatnya aja. Nanti kalau untuk secara rinci nanti ada video selanjutnya atau materi selanjutnya. Nah, di sini ada struktur dasar algoritma runtunan. Jadi ada yang namanya sequence, ya, berurutan, runtunan atau sequence. Jadi aksi dalam algoritma dikerjakan secara berurutan. Atau misalnya kalau kita kasih nomor, sudah nomor 1, lakukan nomor 2, terus lakukan nomor 3, lakukan nomor 4, begitu, dan seterusnya. Dan tiap instruksi dikerjakan satu persatu, ya, secara berurutan tadi, gitu. Nomor 2 nggak bisa dikerjakan kalau nomor 1 belum selesai. Seperti itu, ya.
Tiap instruksi dilaksanakan tepat satu kali, tidak ada yang diulang karena dia berurut. Kemudian urutan instruksi dilaksanakan pemroses sama dengan urutan instruksi sebagai tertulis di dalam teks algoritma. Jadi ya memang terurut tadi, dia diproses satu-satu. Akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir algoritma. Jadi misalnya kita cuma menuliskan 5 aksi gitu, ya udah berarti terakhirnya adalah yang nomor 5 itu tadi. Contohnya seperti ini, misalnya A1 titik aksi 1, A2 aksi 2, A3 aksi 3, ya dan seterusnya. Mula-mula aksi 1 dilakukan, setelah aksi 1 selesai maka lakukan aksi 2 gitu. Setelah aksi 2 selesai maka lakukan aksi 3, aksi 3 selesai berarti dia berhenti. Kalau misalnya dia hanya 3 aksi, terdiri dari 3 aksi. Itu runtun, berurutan, ya. Kemudian ini ada seleksi, ya. Pemilihan seleksi yang memungkinkan suatu aksi dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi. Jadi ada kondisi. Nah, bentuk pemilihan ada 2, ada if else sama switch case, ya. Nah, kalau di sini saya pernah contohkan di kelas, mungkin ya saya jelaskan, misalkan jika hari hujan maka membawa payung. Jika hari tidak hujan maka tidak perlu bawa payung. Nah, seperti itu untuk kondisi pemilihan. Jadi ada if, ekspresinya apa, kemudian lakukan aksi apa. Ya. Ada juga bentuk yang kedua, ada switch. Menggunakan switch, ekspresi apa, case-nya apa, kondisinya apa, maka statement-nya apa. Gitu. Nanti kita pelajari juga secara lebih rinci ya untuk pemilihan ini. Ini secara umumnya saja. Kemudian struktur dasar yang ketiga itu adalah tentang perulangan. Ya, perulangan berarti aksi yang dikerjakan berulang-ulang. Saya juga pernah contohkan di kelas mungkin ya, untuk menuliskan angka saya meminta maaf, misalnya membuat kesalahan terus menuliskan, tulis 100 kali di kertas gitu. Saya meminta maaf gitu kan. Biasanya anak SD suka begitu. Dia menuliskan kata-kata yang sama sebanyak 100 kali. Itu kan sesuatu yang berulang gitu. Nah, untuk perulangan di dalam algoritma kita ada 3 bentuk. Yang pertama ada menggunakan for do, kemudian repeat until, kemudian do while. Ini for do seperti ini, ilustrasi untuk algoritmanya. For, pencacahnya apa, perulangan dari A sampai B, do, lakukan apa. Misalnya yang menulis 100 kali tadi ya, for, perulangan dari 1 sampai 100, do, tulis, saya minta maaf. Jadi ketika sekali klik maka akan tampil saya minta maafnya sebanyak 100 kali. Begitu, ya. Kemudian repeat until sama sih. Jadi repeat aksinya apa? Misalnya yang saya minta maaf tadi, menulis saya minta maaf, kondisinya apa? Kondisinya mulai dari 1 sampai dengan 100. Kondisinya di awal nanti ya agak sedikit berbeda sama for tadi. Mulai dari satunya di sini, nanti kondisinya kalau lebih kecil dari 100 maka dia akan mengulang aksi. Sama sih dengan while, mirip. Jadi kalau while kondisinya ada di atas. Kondisi kalau misalnya nilainya kurang dari 100 maka dia akan menuliskan saya minta maaf gitu. Ini untuk yang perulangan. Nanti untuk jelasnya juga akan dibahas pada saat materi selanjutnya. Nah, ini representasi algoritma ya. Representasi algoritma yang akan kita fokuskan untuk pengenalan ini. Nah, ada tiga notasi algoritmik atau representasi algoritma. Yang pertama kalimat deklaratif, pseudocode sama flowchart. Ya. Kalimat deklaratif itu sama kayak kalimat manusia ya, menjelaskan apa yang akan dilakukan. Misalnya di sini kita mau membuat program menghitung luas lingkaran. Ya. Jadi ada judul programnya atau algoritmanya, program hitung luas lingkaran. Deskripsi dari program itu mau apain tujuannya. Program untuk menghitung luas lingkaran dengan diketahui Pi sama dengan 3,14. Misalnya boleh dengan rumus Pi kali R kali R. Ini deskripsinya. Kemudian ini masih merupakan judul dari program. Jadi dia dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama judul program, yang kedua ini adalah algoritma.
Nah, judul programnya seperti itu. Jadi judul programnya apa, program ini mau program ngapain gitu ya. Terus deskripsinya, tujuannya apa. Baru masuk ke dalam algoritma. Algoritmanya itu langkah-langkah tadi. Jadi yang pertama kita baca R jari-jari. Sudah R jari-jarinya kita baca, kemudian hitung luas dengan rumus Pi kali R kali R. Gitu. Ini prosesnya, ini input, ini proses, kemudian yang ketiga itu adalah cetak. Cetak itu adalah outputnya. Jadi algoritmanya seperti ini. Mirip, kalau kalimat deklaratif ini lebih kepada seperti bahasa manusia ya. Pertama lakukan apa, kedua lakukan apa, ketiga lakukan apa gitu. Tapi bedanya dia ada judul, kemudian algoritma atau langkah-langkahnya apa. Ini kalimat deklaratif. Kemudian Oke, baik. Contoh kedua untuk kalimat deklaratif, ini ada program Euclidean katanya. Program untuk mencari GCD. GCD itu Great Common Divisor ya. Jadi yang mencari nilai terbesar dari dua buah bilangan positif M sama N, di mana M-nya lebih besar daripada N. Yang terbesar dari M dan N adalah bilangan positif terbesar yang habis membagi M dan N gitu. Nah, ini penjelasan dari programnya. Kemudian algoritmanya, misalnya yang pertama kita baca M sama N dulu. Kemudian jika N-nya sama dengan 0 gitu, maka jawabannya adalah M. Berarti M-nya lebih besar ya. Stop. Tetapi jika N-nya tidak sama dengan 0, maka kita lanjutkan ke angka 3. Jadi di sini dia sudah menggunakan pengkondisian. Ya, di sini ada pengkondisian. Kemudian kita lanjut ke angka 3. Bagilah M dengan N dan misalkan R adalah sisa. Jadi kita bagi MN, kemudian R-nya sisa hasil pembagian. Nah, kemudian ganti M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R. Lalu ulangi kembali langkah 1. Jadi setelah ini selesai, kita bagi lagi. Lalu kita ulang lagi ke langkah pertama. Jadi di sini nomor 4 ini adalah contoh dari untuk algoritma yang perulangan. Ya, untuk perulangan. Jadi ada contoh, ini sekuensialnya mulai dari 1, 2, 3, 4. Tapi di sini ada nomor 2, ada contoh dari pengkondisiannya. Sedangkan nomor 4 itu ada perulangannya. Lalu ulang kembali. Ya, ulang lagi dari 1, terus 1 masuk ke 2 gitu ya. Terus kalau sudah sampai N sama dengan 0 berarti stop. Tapi kalau tidak sama dengan 0 maka lanjut lagi ke 3 dan seterusnya. Sampai dia ketemu N-nya sama dengan 0. Nah, pasti ada ujung. Ini contoh yang untuk kalimat deklaratif yang kedua. Nah, itu tentang kalimat deklaratif. Sekarang flowchart. Kita masuk ke dalam representatif. Yang kedua yaitu adalah tentang flowchart. Flowchart adalah suatu bagan. Jadi flowchart ini berbentuk diagram yang menggambarkan alur proses yang dikerjakan program dari awal sampai akhir. Jadi berbentuk diagram mendeskripsikan urutan pelaksanaan. Kalau tadi kalimat deklaratif kita menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi kalau di flowchart kita gambarkan dalam bentuk diagram ya. Ada dua jenis sistem flowchart sama program flowchart. Nanti yang kita pakai adalah yang nomor 2 ya, program flowchart ini. Tapi kalian harus tahu bahwa ada dua bentuk dari flowchart. Nah, ini adalah sistem jenis yang pertama yaitu untuk sistem flowchart. Urutan proses dalam sistem menunjukkan alat, media, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ada bentuk seperti ini ya, bentuknya aneh-aneh ya. Bukan aneh-aneh sih, ini adalah bentuk notasinya, tapi secara umum. Kalau sistem ini lebih menggambarkan apa yang dikerjakan oleh programnya, bukan per prosesnya. Jadi kalau di dalam sistem flowchart ini lebih luas ya. Makanya kita nanti akan bukan menggunakan sistem flowchart, tapi menggunakan yang program flowchart. Karena kita fokus ke programnya dulu aja. Jadi misalnya ada ini menghitung mengoreksi kayaknya. Kayaknya ini adalah diagram untuk mengoreksi. Ada data jawaban ujian UAS, kemudian lakukan koreksi, daftar koreksi data jawaban ujian, kemudian ada kondisi ya, di sini ada file ujian, ada mahasiswanya, kita periksa ujiannya, kemudian disimpan ke mahasiswa lulus ujian dan ada laporannya.
Ya, makanya ini lebih umum, ya. Oke. Nah, ini yang akan kita gunakan, yaitu adalah tentang program flowchart. Urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Jadi seperti ini bentuk dari flowchart yang akan kita buat, ya. Jadi memang urutan inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa, gitu, ya. Ini juga kayaknya ada bukan masukan tinggi, ya, harusnya keluaran output. Oke, saya coret aja di sini output. Nah, gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat contohnya di sini adalah start. Jadi dia ada mulanya mana, akhirnya mana, ya. Dimulai dengan start. Kemudian yang bentuk jajar genjang ini, menandakan bahwa dia notasi input ataupun output. Input masukan ataupun keluaran. Jadi kalau yang berbentuk notasinya jajar genjang, gunakan yang input untuk inputan. Jadi masukkan alas, kemudian masukkan tinggi. Nah, untuk proses, ya, prosesnya apa? Misalnya di sini adalah perhitungan, proses perhitungan, maka dengan menggunakan notasinya itu berbentuk persegi panjang. Luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Kemudian yang jajar genjang lagi itu adalah outputnya atau hasilnya, atau keluarkan luas di sini, ya. Kemudian stop. Jadi jangan asal suka-suka bikin gunakan notasi, ya Bu, saya boleh pakai bentuk bintang nggak? Ya nggak bisa, karena ini adalah notasi yang sudah saklek, yang sudah kita gunakan. Jadi semua orang sudah mengerti bahwa kalau bentuk jajar genjang ini adalah input, sedangkan bentuk proses ini adalah persegi panjang. Nih, ya, pembuatan flowchart. Dalam pembuatan flowchart tidak ada rumus, jadi tidak ada kaidah baku yang bersifat mutlak. Menggunakan gambaran hasil pemikiran menganalisa dan menghasilkan variasi suatu program dengan program lain. Jadi intinya dia ada 3 ini, ya, terdiri dari input, proses, sama outputnya. Ya, hal yang perlu diperhatikan bahwa hindari perulangan proses yang tidak perlu atau logika yang berbelit sehingga jalannya program menjadi singkat. Jadi kalaupun misalnya seperti tadi kita menambahkan sesuatu yang nggak perlu, misalnya untuk ini tadi flowchart menghitung luas tadi, ya, misalnya masukkan alas, masukkan tinggi, kemudian masukkan apa lagi? Masukkan warna misalnya, ya nggak perlu warna untuk apa, untuk program menghitung luas nggak perlu warna kan, jadi tidak perlu. Yang tidak perlu dan logikanya berbelit, misalnya sudah masukin alas, masukin tinggi, terus prosesnya adalah alasnya ditambah dengan 100, terus dikurang 100 dulu, kemudian dikali 1. Ya untuk apa? Karena luasnya udah langsung masukin luas aja, karena memang walaupun nantinya alas, misalnya nilainya alasnya 3, ditambah 100, 103, dikurang 100 jadinya 3 lagi, dikali 1 ya tetap 3, ya. Nggak, ya ngapain dibuat logika yang berbelit seperti itu? Padahal langsung aja bisa alas, untuk menghitung luas langsung alas kali tinggi bagi 2, udah selesai. Nggak perlu alasnya diotak-atik lagi. Karena apa? Kalau kita lakukan proses lagi yang berbelit-belit, ya prosesnya akan lama karena dia butuh waktu, gitu. Kemudian jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah, bukan kebaliknya, dan diberikan tanda panah. Misalnya dari yang pertama, terus tanda panah, kedua, dan seterusnya. Jadi ada tandanya, tanda panahnya. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Kemudian flowchart diawali dengan suatu start yang diakhiri dengan end atau selesai. Itu mulai sama selesai atau start sama end. Ini, ya, simbol dari flowchart yang ada. Jadi kalau misalnya terminator boleh menggunakan start seperti ini, ya, bentuknya. Kemudian input output menggunakan jajar genjang. Proses itu menggunakan persegi panjang, ya. Jadi kalau ada kondisi menggunakan yang bujur sangkat. Kalau preparasi untuk memberikan nilai awal menggunakan bentuk seperti ini, segi berapa ini? Segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, segi 6. Kemudian ada arah, ya, dan juga kalau misalnya dia ada kondisi yang perlu disatukan dalam bentuk paralel, nanti kita ada paralel juga, ya, menggunakan konektor.
Ini adalah flowchart yang perlu kalian pahami dan yang harus kalian tahu, karena nggak boleh pakai menggunakan tanda bintang begini ya, nggak boleh boleh pakai bentuk apa ya, bentuk love nggak boleh gitu ya, atau bentuk apa gitu. Misalnya Bu boleh pakai gambar manusia nggak boleh ya, karena simbolnya sudah saklek dibuat seperti ini. Nah, contohnya di sini, misalkan ini sebelah kirinya itu ada contoh untuk deklarasinya ya, kalimat deklaratif. Kemudian yang di sini ada contoh flowchartnya. Jadi untuk membuat flowchart ini menurut saya lebih gampang buat deklaratifnya dulu. Jadi kita mulai dengan start, kemudian tetapkan nilai pi karena dia ada ketetapan, kita menggunakan tanda ini ya, segi 6 tadi, pi sama dengan 3,14. Kemudian masukkan jari-jari berarti input, kita gunakan jajar genjang bentuknya. Kemudian menghitung luas dengan rumus, berarti ini adalah prosesnya kita gunakan tanda segi 4. Kemudian mencetak, berarti outputnya atau keluarannya kita gunakan jajar genjang lagi. Dan finish, selesai, end. Dan juga ada tanda panah. Tanda panah, ada garis dan tanda panah, menunjukkan kemana. Ini contoh dari deklaratif, kalimat deklaratif dengan flowchartnya. Jadi kalau untuk mempermudah membuat flowchart, buat dulu deklaratifnya. Oke, lalu ada yang terakhir, representasi terakhir itu adalah pseudocode. Kode atau tanda yang menyerupai pseudo. Jadi udah lebih dekat ke kodenya, merupakan menjelaskan suatu masalah. Pseudocode sering digunakan oleh manusia, khususnya programmer, untuk menuliskan algoritma karena sudah mirip dengan kode-kode program sebenarnya. Jadi nanti kita kebanyakan ya bukan menggunakan kalimat deklaratif tadi, tapi kita nanti akan kebanyakan menggunakan pseudocode ini sama flowchart ya untuk ke depan. Jadi untuk struktur dari pseudocode ada 3 struktur. Yang pertama nama programnya sama kayak kalimat deklaratif. Kemudian deklarasinya tujuannya apa gitu ya, dijelaskan sama mirip sama deklaratif. Kemudian algoritmanya. Nah, cara penulisan algoritmanya bukan seperti yang deklaratif tadi, agak berbeda. Nanti kita jelaskan. Nah, di sini. Ini adalah langsung format pseudocode lengkap ya, contohnya. Yang pertama misalnya yang Euclideans tadi, Euclideans program untuk mencari Euclideans sama seperti yang tadi yang di awal yang deklaratif. Ini judul, kemudian deskripsinya. Nah, di sini kita ada deklarasi. Deklarasi ini nanti berisi variabel-variabel yang diperlukan untuk digunakan dalam algoritma. Bu, apa itu variabel? Bu, apa itu integer ini apa ya? Nah, itu nanti saya jelaskan di materi selanjutnya ya. Tapi di sini ada, ya kalian harus tahu ada setelah judul program ada deklarasinya berisi variabel dulu, kemudian baru kita tuliskan algoritma. Nah, bedanya kalau dari kalimat deklaratif tadi kan masukkan M dan N gitu ya. Nah, kalau di dalam algoritma dalam pseudocode udah bukan masukkan lagi, tapi kita gunakan untuk input, kita gunakan read. Kita gunakan read di sini. Read M, N. Kemudian dia ada perulangan, tadi kan ada perulangan while, kemudian N tidak sama dengan 0, maka lakukan apa? Ya, kalau tanda sama dengan itu di sini menggunakan tanda panah kebalik gitu. Jadi di sini sudah menggunakan lebih dekat kepada kodenya. Bu, while itu apa? And while itu apa? Nah, ini adalah perulangan. Ini baru contohnya. Ya, nanti pokoknya kalian mengerti dulu. Setidaknya yang kalian harus pahami adalah pseudocode itu ada 3 bagian ini. Yang pertama judulnya, kedua adalah deklarasi variabelnya, dan ketiga adalah algoritmanya. Begitu. Contoh kasus misalnya mencari bilangan terbesar dari 2 bilangan yang diinputkan. Ini algoritma untuk kalimat deklaratifnya ya. Masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua. Jika bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua, maka kerjakan angka 4. Jika tidak, kerjakan angka 5. Tampilkan bilangan pertama, yang keempat, yang kelima tampilkan bilangan kedua. Nah, pseudocode-nya menjadi ini boleh input atau read ya.
Kalau saya biasanya menggunakan read bukan input. Read A, kemudian read B, kemudian kondisinya if A lebih besar daripada B, then, nah gitu. Lanjut ke langkah 4. Else langkah 5. Ya, kemudian print A, kemudian print B. Atau write A, write B. Kalau menggunakan input di sini ya print, kalau menggunakan di atasnya read, berarti di sini write. Ya, tulis. Ini perbandingan antara algoritma sama pseudocode. Ini yang deklaratif, ini yang pseudocode. Jadi nilai A dikali dengan 10, berarti pseudocode-nya adalah A tanda panah kebalik untuk menyatakan sama dengan A dikali ya, bukan plus, sorry salah. Dikali 10 ini ya. Kemudian cetak A bila lebih besar dari 10. If A lebih besar 10, maka then print A. Dari dua bilangan A dan B cari bilangan terbesar. Jadi misalnya kita mencari bilangan terbesar, jika A lebih besar dari B maka print A. Selain itu print B. Ini kondisi ini nanti kita pelajarin juga. Tapi setidaknya kalian harus tahu apa sih beda dari kalimat deklaratif dengan kalimat dari pseudocode. Seperti ini ya. Jadi pseudocode itu bukan bahasa Indonesia lagi, bukan, tapi udah lebih ke bahasa kode. Oke, baik, sampai di sini penjelasan untuk pengantar algoritmanya. Nanti untuk materi tentang mengenai variabel, tipe data, dan lain sebagainya akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.